Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah tentang cara bagaimana menentukan harga jual resep atau obat. Sebelum kita mulai ke perhitungan, kita harus tahu dulu biasanya peraturan atau perhitungan seperti apa yang ada di apotek ya. Pertama adalah harga jual apotek diperoleh berdasarkan harga beli yang tertera pada faktur atau bukti transaksi dari distributor atau PBF-nya. Harga ditambah pajak 10% dan margin obat resep obat keras biasanya 30%. Ya, ini adalah margin, ini maksudnya adalah keuntungannya 30% mengambil keuntungannya. Dan ini tidak bebas sebenarnya, tidak mengikat ya. Bisa 35% atau hanya 20%. Terus obat bebas 20% keuntungannya. Ini juga sama ya, tidak terikat. Ada apotek yang hanya mengambil 10% keuntungannya untuk obat bebas ya. Ini hanya contoh atau permisalan gitu ya. Untuk harga obat keras, harga jual apotek sama dengan harga neto dikali 1,1 karena 10% dari harga ya, jadi dikalikan 1,1 karena 10% ya, dikali 1,3 karena 30% ya. Ini adalah untuk obat keras ya. Jadi kenapa dikali 1,1? Itu karena untuk menambahkan pajak 10%, 1,1. 1,3 berarti 30% ya. Untuk harga obat bebas, harga jual apotek, harga neto satuan 1,1 ya. Ini 1,1 kenapa? Pajak 10% dikali 1,2 berarti 1,2 dari keuntungannya ya. Keuntungannya 20%, jadi 1,2. Oke, 1,2 dari 20%, 1,3 dari 30% keuntungannya. Oke. Selanjutnya adalah penghargaan resep. Dapat dilakukan dengan cara manual dan komputerisasi. Ya, untuk apotek-apotek sudah besar biasanya menggunakan komputer ya, langsung jadinya ya. Tinggal input obat-obatannya apa saja, berapa, dan nanti keluar jumlah harganya. Atau masih menggunakan manual ya, menggunakan kalkulator, dihitung sendiri gitu ya. Yang kedua adalah umumnya pasien harus membayar uang resep atau uang servis atau uang tuslah yang jumlahnya ditentukan oleh masing-masing apotek. Misalnya ini adalah kayak seperti uang capek atau uang uang racik gitu ya, atau penggunaan dari misalnya bahan-bahan tambahan, misalnya kertas perkamen, kapsul ya. Oke, selanjutnya dengan 3 adalah dengan komputer kita dapat mengetahui stok obat tersedia atau tidak ya. Untuk apotek sudah besar biasanya sudah memiliki program ya, komputer programnya agar dapat mengetahui stok obat. Jadi kalau ada obat ada yang dalam komputer, biasanya kalau ada resep langsung otomatis terpotong. Jadi kita tahu sebenarnya obatnya ada atau tidak ya. Jadi kita nggak perlu mencari-cari di obatnya, mengecek dulu ke belakang ada obatnya atau tidak. Kita bisa langsung melihat dari komputer tentang stok obatnya. Ini adalah contoh perhitungan uang tuslah ya, uang racik yang misalnya resep obat tanpa peracikan, tiap R tambahkan 1000 gitu ya. Resep obat dengan proses peracikan, tiap R racikan resep adalah 3000. Racikan puyer 3000, 1 sampai 10. Misalnya kalau 10 puyer berarti 30.000 ya. Racikan puyer lebih dari 10 puyer dikalikan 300 Rp 300 misalnya ya. Racikan kapsul 3000, 1 sampai 10 ya. Untuk mengerjakan 10 kapsul, uang R-nya misalnya 3.000 atau 5.000 ya. Sekali lagi di sini hanya contoh ya. Jadi apotek bebas menentukan
harga uang servisnya. Itu adalah kebijakan apotek sendiri-sendiri. Racikan kapsul lebih dari 10 misalnya dikalikan 300, racikan sirup misalnya 3000 ya. Jika ini juga sama ya, racikan sirup semuanya ini adalah tergantung dari apoteknya. Bisa aja nanti di tempat kalian misalnya harga racikannya 5000 ya, atau mungkin 10.000 untuk puyer yang jumlahnya lebih dari 10 gitu ya. Oke. Ini adalah contoh cara kita menentukan harga obat di apotek. Oke. Harga obat sama dengan harga jual apotek dikali jumlah obat tambah uang servis. Ya. Contoh ini adalah tentukan harga jual obat keras berikut ini. Ya. Obat keras kita rata-rata keuntungannya adalah 30% atau ada yang 25%, sebenarnya itu bebas, tapi di sini kita bikin soalnya 30% mengambil keuntungannya untuk obat keras. Tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan pembelian obat-obatan dari PBF BSP ya, atau Bina Sanprimo sebagai berikut. Tremenza tablet kita membeli satu box itu berisi 100 tablet seharga 79.500. Amoxan 500 mg satu boxnya isinya 100 tablet, harganya 280.000. Sinolon N 1 tub masing-masing harganya 13.900 ya. Jadi harga tersebut merupakan harga neto. Hitung harga jual apotek untuk obat keras dengan keuntungan 30%. Jadi di sini belum ditambahkan dengan pajak. Ya, oke. Ini adalah penyelesaiannya. Tremenza tablet per boxnya 79.000 ya, karena satu box isinya 100, jadi dibagi 100 sama dengan 790. Itu adalah harga netonya. Harga jualnya dikali 1,1 karena pajak 10%, dikali 1,3 karena kita mengambil keuntungan 30%. Nah, jadi harga jual Tremenza per tabletnya adalah 1.130. Biasanya kalau di apotek dibulatkan misalnya menjadi 1.100 atau bisa aja 1.200 ya. Amoxan 500 mg per box harganya 280.000. Harga Amoxan per kapsulnya ya dibagi 100 dulu karena per boxnya ada 100 kapsul. Jadi masing-masing per kapsul harganya 2.800. Harga jual apotek per kapsul jadinya 2.800 dikali 1,1 ppn atau pajak dikali 1,3. Jadi harga per kapsul 4.004. Ya, ini bisa jadi pembulatan juga ya, tergantung dari kebijakan apoteknya. Harga Sinolon per tubnya, satu tubnya 13.900 dikali 1,1 untuk pajak dan dikali 1,3 karena keuntungannya 30%, jadi harganya 19.877 rupiah ya. Bisa aja ini pada saat penjualan dibulatkan menjadi 20.000 ya. Oke. Ini adalah cara menentukan harga resep ya. Di sini ada berapa R? Sebenarnya ada 3 R di sini sebenarnya. R-nya 1 Amoxan, R2 adalah Tremenza, R yang 3 adalah Sinolon. Di sini Amoxan 500 mg jumlahnya numeriknya dari dokter adalah 15, signanya 3 kali 1 kapsul, Tremenzanya 15 3 kali 1 tablet, Sinolonnya 10 gram 1 untuk pemakaian luar. Berikut adalah contoh jawaban dari soal tersebut. Harga jual obat 15 kapsul adalah 404 dikali 15 ya, karena di resepnya ada 15 kapsul tambah 1000
ya, sama dengan 61.100. Itu harga untuk Amoxan. 1.000 itu adalah uang tuslahnya. Harga jual apotik Tremenza 1.130 dikali 15 karena 15 kapsul dikali 1.000 untuk tuslahnya 1.000. Jadi harganya 18.000. Harga jual Cinolon N tube 19.877. Harga jual obat untuk satu tubnya 19.877 dikali 1, dikali 1 karena satu tub dikali ditambah 1.000 ini ya. Jadi 20.900. Jadi pasien harus membayar 3R, yaitu R1, R2, R3, 61 100 tambah 18.000 tambah 20.900. Jumlahnya adalah 100.000. Oke, sampai sini. Kalau ada yang kurang jelas nanti kita bahas di Zoom. Setelah ini saya akan memberikan contoh soal untuk mengerjakan perhitungan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.